Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, agar teman-teman dapat memahami pembelajaran kali ini mengenai KPK dan FPB. Sebelumnya, teman-teman juga telah mengetahui bagaimana dasar teori dari KPK dan FPB. Nah, pada kesempatan kali ini, agar teman-teman semakin lebih paham lagi mengenai materi KPK dan FPB, kali ini kita akan membahas bersama-sama beberapa contoh soal dari KPK dan FPB. Yang pertama, kita akan membahas contoh soal dalam bentuk umum di mana nanti kita akan mencari dan menentukan berapa sih nilai KPK dan FPB dalam suatu nilai. Dan yang kedua, kita akan menyelesaikan contoh soal dalam bentuk cerita. Oke, langsung aja yang pertama. Di sini kita akan menentukan berapa sih kira-kira KPK dari 60 dan 80. Dan yang kedua, kita juga akan menentukan dan mencari nilai FPB dari 60 dan 80. Oke, langsung aja ke penyelesaiannya. Di sini kita tentunya menggunakan pohon faktor, di mana nanti nilainya akan kita bagikan dengan bilangan prima. Pertama di sini ada 60 dibagi 2 sama dengan 30, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sampai sini teman-teman juga sudah benar, sehingga nilai 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya ada 80, 80 dibagi 2 sama dengan 40, 40 dibagi 2 sama dengan 20, 20 dibagi 2 sama dengan 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sampai di sini teman-teman juga sudah benar, sehingga nilai 80 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5. Maka dari itu, KPK dari 60 dan 80 yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 240. Karena KPK merupakan perkalian seluruh faktor di mana memiliki pangkat terbesar. Nah, selanjutnya itu ada nilai FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 20, di mana FPB merupakan faktor yang sama dan memiliki pangkat terkecil. Oke, langsung aja kita ke contoh soal berikutnya, di mana di sini kita mempunyai 2 contoh soal cerita. Di mana contoh soal cerita yang pertama yaitu Darmiansyah pergi ke perpustakaan setiap 4 hari, sedangkan Ruri setiap 6 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, hari apa sih mereka akan kembali ke perpustakaan secara bersama-sama? Yang perlu teman-teman ketahui di sini, kita memiliki kata kunci yaitu pada kata bersama-sama. Karena di sini kita telah mengetahui nih bahwasannya kata kuncinya adalah bersama-sama, berarti kita juga mengetahui bahwasannya pada soal cerita di sini kita akan menentukan berapa sih nilai KPK dari 4 dan 6. Tentunya di sini masih dengan cara pohon faktor, di mana nanti kita akan membagi nilai tersebut dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga 4 sama dengan 2 pangkat 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sehingga 6 sama dengan 2 kali 3. Sehingga nilai KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Karena KPK merupakan perkalian seluruh faktor di mana pangkatnya adalah pangkat terbesar. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa mereka itu bersama pada hari Selasa, sehingga mereka akan bersama-sama lagi pada 12 hari kemudian setelah hari Selasa, yaitu jadi mereka bersama-sama lagi pada hari Minggu. Oke, langsung aja kita ke contoh berikutnya. Di mana contoh berikutnya itu ada siswa kelas 6 terdiri dari 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak, begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah. Nah, di sini juga terdapat kata kunci di mana kata kuncinya adalah banyak kelompok yang dibentuk. Nah, karena kata kuncinya seperti itu, maka kita ketahui bahwasannya di sini kita akan mencari nilai FPB-nya. Pada penyelesaian kali ini kita masih menggunakan pohon faktor, di mana di sini kita akan mencari nilai 64 yang akan dibagi dengan bilangan prima, yaitu 64 dibagi 2 sama dengan 32, 32 dibagi 2 sama dengan 16, 16 dibagi 2 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga 64 memiliki nilai yaitu 2 pangkat 6.
Selanjutnya yaitu 48 yang akan kita bagi dengan bilangan prima, sehingga 48 dibagi 2 sama dengan 24, 24 dibagi 2 sama dengan 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, sehingga 48 memiliki nilainya sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Sehingga nilai FPB-nya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16, karena FPB merupakan faktor yang sama dan memiliki pangkat terkecil. Jadi, kita dapat peroleh bahwasanya kelompok yang paling banyak yang dapat terbentuk adalah 16 kelompok. Oke teman-teman, gimana nih tadi setelah kita menyelesaikan beberapa contoh soal secara bersama-sama mengenai materi KPK dan FPB. Ternyata materi KPK dan FPB itu mudah bukan? Nah, semoga setelah teman-teman mencoba tadi beberapa contoh soal dari KPK dan FPB, teman-teman semakin lebih paham lagi mengenai materi KPK dan FPB. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.